Yo para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di video kali ini gue mau ngebacotin tentang beberapa hal yang jarang disadari sama orang-orang dari cerita Mobuseka. Oke, gue disclaimer lagi nih ya. Jarang disadari, bukan tidak disadari. Pasti ada juga gitu kan, selain gue yang sadar gitu sama hal-hal yang bakal gue sampai nanti. Cuma ya nggak sebanyak orang yang nggak sadar sama hal itu. Dan kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes. Dan buat bacain orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID, itu bakal ada di akhir video. Jadi ya lu bisa nonton video ini sampai akhir. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, pasti banyak yang gak sadar kalau cerita asli dari Mobuseka itu adalah cerita dark dan berat. Ya sebenarnya sih ini udah gue tekenin gitu ya di beberapa video gue sebelumnya, tapi masih banyak juga gitu yang gak sadar dan kekeh sama pendapat mereka kalau Mobuseka itu adalah cerita yang ringan dan juga terang benderang. Ya gue bisa maklum sih, soalnya ya cerita darknya itu kan ketutup banget gitu ya sama adegan komedi dan suasana cerita yang terang begitu. Dan gue tahu pasti sebagian orang tuh pada males gitu buat ngulik lebih jauh suatu cerita. Makanya ya mereka nggak nemuin gitu bagian dark dari Mobuseka. Tapi kalau lu kulik lebih jauh lagi, pasti lu bakal nemuin kalau cerita asli Mobuseka itu adalah dark dan cerita berat, bukan cerita ringan yang terang benderang. Gue salut sih sama autor dan editornya yang bisa ngebungkus cerita dark dan berat Mobuseka pakai adegan-adegan komedi dan suasana yang terang begitu. Jadi ya opini kita bakal kegiring dan kita bakal berpikir kalau Mobuseka itu adalah cerita yang ringan dan terang. Ya gue juga sama, awalnya gue mikir kalau Mobuseka itu cerita yang ringan sampai akhirnya muncul beberapa adegan yang bikin gue bertanya-tanya dan gue coba kulik lebih jauh lagi yang akhirnya gue dapat kesimpulan kalau Mobuseka aslinya adalah cerita dark dan berat. Cuma dibungkus dengan rapih sama cerita komedi dan suasana cerita yang ringan. Adegan pertama yang bikin gue sadar kalau Mobuseka itu adalah cerita dark yaitu masa lalunya Marie, kedua sewaktu Noel diculik, dan ketiga, dan ini yang paling tegas banget ya, yaitu Leon yang bisa ngebunuh orang tanpa merasakan apapun. Well, sebagian besar hal itu baru ada di LN-nya ya, dan itu belum ada di manga ataupun animenya. Jadi gue bisa maklum sih kenapa masih banyak yang tetap kekeh dan bilang kalau Mobuseka itu adalah cerita yang ringan dan terang. Ya karena sebagian besar kan orang cuma baca manganya aja, nggak baca novelnya. Jadi ya emang belum dapat aja gitu feel cerita Mobuseka yang aslinya itu adalah dark. Karena ya hal itu bakal mulai kelihatan di volume keempat LN-nya. Sedangkan manganya ya baru sampai di volume ketiga. Apalagi kalau lu lihat yang Rute Marie dan WN Mobuseka, bah udahlah nggak usah ditanya yang itu, yang jelas lebih dark dari LN-nya. Apalagi WN-nya yang udahlah udah dark banget itu dari awal cerita udah kelihatan darknya. Cuma ya kalau lu masih ada yang kekeh dan bilang kalau Mobuseka itu adalah cerita yang ringan dan terang, ya silakan gitu lu kulik aja sendiri sampai ke akar-akarnya biar lu pada tahu gitu Mobuseka tuh aslinya cerita dark dan berat atau cerita ringan dan terang. Kedua, yang jarang banget disadari adalah kita secara tidak langsung belajar tipis-tipis ilmu psikolog. Sebenarnya bukan belajar ilmu psikolog sih, tapi belajar mendeskripsikan psikolog seseorang. Buat para pembaca LN, gue yakin pasti cukup banyak yang sadar sama hal ini. Tapi buat yang cuma baca manganya dan nonton animenya doang, gue yakin banyak yang gak tahu sama hal ini. Ya wajar sih, di LN kan buat menggambarkan suatu ekspresi atau psikolog suatu karakter emang harus pakai kata-kata kan. Sedangkan di manga dan di anime kan pakai gambar doang gitu ya. Jadi ya maklum aja gitu kalau para pembaca manga dan penonton anime tuh nggak sadar gitu sama hal yang satu ini. Dan harusnya secara nggak langsung kita yang membaca LN Mobuseka pasti belajarlah mendeskripsikan ekspresi atau psikolog suatu karakter. Kenapa? Karena deskripsi setiap ekspresi dan psikolog yang dikeluarin setiap karakter yang ada di Mobuseka itu detail banget. Sampai-sampai gue gak bakal kaget gitu kalau misalnya sewaktu-waktu ada berita yang bilang kalau autor Mobuseka itu lulusan S2 psikolog. Udah gue gak bakal kaget lagi. Karena ya pendeskripsian ekspresi dan psikolog karakternya tuh detail banget.
Dan gue nyaranin sih buat lu baca LN-nya, karena ya buat gue ini salah satu nilai plus dari Mobusekai yang gak ada di manga ataupun animenya. Contohnya pas Leon lagi judi. Sumpah, di manga sama anime ya buat gue pribadi ekspresinya Leon itu kurang dapet, dan sifatnya Leon yang suka judi itu juga nggak kelihatan banget gitu. Dan hal itu jadi jelas banget ditampilin di LN-nya dengan deskripsi yang sangat detail dan rapi. Sumpah, ini nilai plus banget sih buat LN Mobusekai. Ketiga, banyaknya adegan yang relate sama real life. Buat yang ini mungkin ada yang sadar, tapi gue yakin lebih banyak yang gak sadarnya kalau ada beberapa adegan atau kejadian di Mobusekai yang relate banget sama dunia nyata. Bahkan pas gue baca aja gue mikirnya, lah anjir, ini autornya ngambil referensi dari kejadian sehari-hari apa gimana ini? Ya kita ambil contoh aja lah, pas Leon memprovokasi murid-murid akademi ketika si Angelica diculik. Adegan ini menurut gue pribadi itu cukup masuk akal pas murid akademi pada mulai gerak setelah Leon memprovokasi mereka. Karena ya sebagian orang itu kan cenderung bakal bergerak ketika diprovokasi daripada dikasih pidato panjang lebar. Karena ya ini kayak menyangkut harga diri mereka gitu loh. Apalagi di sini konteksnya murid akademi, yang berarti ya mereka masih remaja dan mereka masih labil. Karena ya umurnya aja paling-paling 18 tahun gitu, yang paling tua. Dan itu masih gampang banget gitu buat diprovokasi. Kedua, sifat Marie yang manja karena dia emang selalu dimanja di keluarganya dan punya abang yang bisa ngelakuin segala hal. Ini sifat yang sangat lumrah banget di dunia nyata. Gue yakin mayoritas yang punya ade dimanja pasti sifatnya itu nggak jauh beda gitu sama Marie. Ketiga, pas Olivia marah ke Leon. Gue yakin pasti banyak yang kesel gitu sama Olivia pas si Olivia marah ke Leon. Tapi kalau lu cari tahu lagi itu masuk akal gitu loh. Karena ya Olivia itu cewek dan dia butuh kepastian gitu. Kenapa Leon baik ke dia? Cewek mana coba gitu kan yang nggak mau dapat kepastian? Apalagi di sini konteksnya Olivia itu kan udah jatuh cinta ke Leon gitu ya, dan ya dia butuh kepastian. Kenapa Leon berbuat baik ke dia? Mana ada cewek yang tidak butuh suatu kepastian? Dan hal itu harusnya udah sering banget gitu lu temuin di dunia nyata. Bahkan gue aja udah beberapa kali gitu ngalamin apa yang dialamin sama Leon. Nah itu baru 3 adegan loh. Masih banyak adegan lain yang cukup relate gitu sama dunia nyata. Kayak pas Leon lagi judi, terus pas Leon kabur waktu pengen tunangan, terus Roland yang gak suka sama Milin. Ya masih banyak lagi lah kejadian-kejadian yang cukup relate gitu sama dunia nyata. Dan terakhir yang jarang disadari sama penikmat Mobusekai adalah punya kisah harem anti mainstream. Lu udah pada tau lah kalau mayoritas anime harem pasti kisah romansnya itu kan satset tiba-tiba jadian gitu ya, satset tiba-tiba ke motel gitu ya kan, itu udah nggak aneh lah ya kan. Tapi lu nggak bakal nemuin hal itu di Mobusekai. Seakan-akan gitu ya autornya mau bilang nggak ada loh cinta pandangan pertama, itu nggak ada. Autornya tuh seakan mau bilang kayak gitu. Bahkan bisa gue bilang beberapa anime yang genre utamanya romance saja kalah gitu sama Mobusekai kalau soal urusan kisah romance dari setiap karakternya. Kenapa gue bilang gitu? Karena semua haremnya Leon itu punya kisah romance dan drama romansnya masing-masing. Nggak satset tiba-tiba suka sama Leon. Pasti ada proses yang dilalui sama si karakter itu. Dan hal itu tanpa kita sadari ngebuat kita berpikir ya masuk akal gitu kalau si cewek bisa suka sama Leon. Contohnya Olivia, dia bisa suka sama Leon, dia bisa cinta sama Leon, gak satset langsung suka gitu ya. Butuh proses yang lumayan lama buat bikin Olivia jatuh cinta ke Leon. Dan Leon sendiri juga gak kayak MC harem kebanyakan gitu ya, yang ada cewek suka sama dia langsung disikat aja gitu. Enggak, Leon gak begitu. Contohnya pas Olivia nembak Leon aja, emang Leon langsung nerima Olivia? Enggak kan? Ada dramanya dulu gitu sebelum Leon dan Olivia jadian, atau mungkin lebih tepatnya tunangan. Terus pas Angelica, well semuanya pasti udah setuju lah kalau gue bilang sangat-sangat masuk akal Angelica bisa jatuh cinta ke Leon. Coba lu hitung udah berapa kali itu kan Leon nyelamatin nyawanya Angelica, nyelamatin harga dirinya Angelica, nyelamatin masa depannya Angelica. Coba lu hitung udah berapa kali itu. Ya gue tahu sih tujuan Leon nyelamatin Angelica dari para pangeran itu kan karena dendam kesumbutnya Leon sendiri gitu ya. Tapi apa Angelica tahu itu? Kagak kan? Di mata Angelica yang seorang cewek normal gitu ya, pasti ngelihat sosok Leon itu ya kayak seorang kesatria gentleman yang nyelamatin dia dari para pangeran dan kerajaan Vanos yang menculiknya. Terus mau siapa lagi contohnya? Noel.
dia juga butuh proses gitu yang agak lama, nggak pas baru kenal langsung jatuh cinta. Tapi ada suatu adegan yang jadi pemicunya Noel bisa jatuh cinta ke Leon, yaitu ketika Noel diselamatin Leon pas dia diculik dan udah pengen mati karena siksaan fisik dan siksaan mental yang diterima sama Noel. Leon nyelamatin Noel emang buat menghindari bad ending, tapi di mata Noel apa emang begitu? Ya kagak lah, sama aja kayak Angelica. Noel itu cewek normal yang melihat Leon sebagai sosok pria yang kayak kesatria gentleman karena bersedia bertarung untuknya. Terus siapa lagi yang mau dijadiin contoh? Milin. Ya kalau yang ini ya coba lu pikir aja lah, ada cewek yang hidupnya monoton kayak robot gitu kan. Terus tiba-tiba ada cowok yang bisa ngerubah kesehariannya yang monoton jadi penuh warna. Dan well itu udah kejadian yang banyak gitu ada di dunia nyata. Terus siapa lagi? Louis. Ya yang ini sih drama banget ya. Kalau lu biasa nonton film romance ya pasti lu tau lah alasan Louis kenapa dia bisa jatuh cinta ke Leon. Dan dari contoh-contoh yang gue kasih barusan gitu ya, harusnya lu sadar lah kalau Mobuseka itu bukan sekedar series harem yang ngejual harem dan waifu, tapi kisah romance dan dramanya dari setiap haremnya Leon juga jadi nilai jual dari Mobuseka. Hal inilah yang secara nggak langsung gitu kan bikin kita betah dan terus ngikutin ceritanya Mobuseka. Karena ya ceritanya nggak monoton, nggak ngebosenin dan beda gitu kisah haremnya sama kisah-kisah dari harem series kebanyakan. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuk ya untuk bacotan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan kali ini, lu bisa tekan tombol like lah. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Tian Slen. Bang, katanya Otome Game Sekai wa Mob ada rute Marie. Kalau emang ada, bahas dong. Nanti bakal gue bahas deh. Tapi ya nanti ya, karena ya gue belum ada rencana gitu buat ngebahas Mobuseka rute Marie. Kedua ada dari Opai Emperor. Buat nemenin saat nongkrong bang. BTW gue baru sadar kalau tunangannya Leon blonde semua ya. Blonde Saikyo. Iya blonde emang Saikyo banget di Mobuseka. Karena ya yang blonde-blonde di Mobuseka tuh punya body yang mantap sekali gitu ya. Ketiga ada dari Fahrur. Ngopi dulu bang. Ya ngopi. Thank you banget nih Cuki atas donasinya. Keempat ada dari Nolep. Ditunggu pembahasan lainnya bang. Iya thank you banget nih ya atas donasinya. Kelima ada dari Yula Lawrence. Bahas cewek-cewek yang suka sama Cheat Kageno bang. Satu-satu bahas semua ya. Mampus ada ratusan. Iya janganlah kali. Iya kali gue bahas semuanya. Nggak mungkin lah kalau gue mau bahas semuanya. Bisa habis itu 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin ya buat ngebahas harem Cheat Kageno doang. Keenam ada dari Raja Harem 2022. Bang, bahas High School DxD dong. Pernah lihat channel yang bahas nih novel, tapi udah lama banget. Gue bingung anjir mau bahas apa lagi gitu ya dari High School DxD. Karena ya beberapa pembahasan yang pengen gue bahas itu ya udah gue bahas di channel gue. Dan ya lu bisa lihat lah itu di list High School DxD yang udah gue bikin. Ketujuh dari Hanya Bintang. Bang, bahas Mondai Jitachi dong. Tentang anggota guild no name dan katanya Yo yang jadi ketua. Kok bisa? Jin kemana? Iya nanti bakal gue bahas ya. Cuma ya ini gue masukin ke wishlist dulu. Soalnya ya buat beberapa video ke depan itu udah ada rencana gue pengen ngebahas apa. Kedelapan ada dari Milin bini gue. Gabut aja. BTW rekomendasi LN lah. Gue udah gak ada bacaan nih. Apa ya? Gue ngerekomendasiin apa nih LN yang bagus? Mondai Jitachi, Taimado Gakuen. Gue kebanyakan list LN anjir. Gue gak tahu gitu apa yang lu suka dan apa yang gak lu suka. Karena ya selera orang itu beda-beda. Selera lo sama selera gue kan belum tentu sama gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu nih mau ngerekomendasiin apaan. Kalau boleh tahu dulu nih genre kesukaan lo apa, terus tipe ceritanya kayak apa gitu ya. Ya yang kayak gitunya dulu lah sebelum gue ngasih rekomendasi. Dan terakhir ada dari Dayut XP. Jawab pertanyaan lu kemarin Min. Aneh suka nonton anime aja, nggak pernah baca manga atau LN. Nah kalau lu niat buat bahas anime Hataraku mau sama, Aneh makasih banget Min. Iya mungkin nanti bakal gue bahas kalau season 2 nya itu udah keluar. Tapi nanti ya karena ya gue udah ada rencana gitu buat bikin video apa ke depannya. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam.
Ya udahlah ya. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.